Dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratil Mustafa sallallahu ala alihi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kemarin sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Ghazali wala sayyidina wa ghazali fatan wala ta'aradu fadilatu sina'il Qur'an minal imam ma'akilat pada muslimahi ma'akasudya awal afdalu. Kita ulangi. Wala syekhuna wa huwa kadzalika infata bijami'iha wa ifta'u ibn Abdissalam bi'anal khusu' awla mutlaqun inama yati ala qawlin innal jama'ah sunnatun. Syekhuna berkata fatwa Imam Ghazali itu memang demikian. Jika selama salat ia tidak khusyuk, Ibnu Abdissalam berfatwa sesungguhnya khusyuk lebih utama daripada secara mutlak tanpa kuid sebagaimana tersebut. Karena munculnya fatwa itu berdasarkan kaul bahwa berjamaah itu sunnah. Nah, jadi memang menurut Syafi'i kan ada ngomong berjamaah sunnah, ada yang ngomong jamaah itu fardu kifayah. Jadi yang jadi masalah kalau saya jamaah ndak khusyuk, kalau di rumah khusyuk, bagaimana itu? Kalau Imam Ghazali lebih baik yang cari yang khusyuk. Terus juga saya Abdullah Ibnu Abdissalam ini, kali apa? Abdissalam ini. Ibnu Abdissalam ini juga fatwa sama dengan Imam Ghazali. Jadi, tapi kalau menurut mazhab Ahmad kan sahnya sholat itu harus di masjid. Kemudian Imam Hanafi juga wajib. Kalau nggak sholat sama di masjid, ya haram. Tapi mazhab Syafi'i memang ada yang berkata sunnah, ada yang berkata karena sunnah muakkad ya, ada yang berkata fardu kifayah. Nah, orang yang berpendapat sunnah muakkad ini yang punya pertimbangan bahwa kalau sholat di rumah lebih khusyuk daripada di masjid, lebih baik di rumah. Tapi kalau begini ya nanti masjidnya kosong, bahaya masjid kosong. Masjid itu jantungnya desa, jantungnya kota itu masjid. Jantung itu tidak boleh berhenti. Kalau jantung berhenti 1 menit saja mati orang itu. Juga masjid, jangan sampai masjid kosong. Kalau sampai masjid kosong berarti jantungnya mati. Makanya ada gerakan kita menghidupkan itu 24 jam. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi 24 jam terus ada orang yang di situ ada taklim, ada ibadah, ada dakwah, ada khidmat. Diusahakan itu 24 jam hidup. Makanya Rasul bersabda, al-masjidu bait
mutaqiyin. Masjid itu namanya orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu namanya masjid. Nah, itu banyak tadi kalau mau Ghazali dan Imam mana sangat apa? Yang sangat langka ya, langka. Artinya tidak digunakan ke masyarakatannya dan khusus untuk pribadi saja. Walau ta'arada fadilatu sima'il Qur'an minal imami ma'akillatil jamaah wa adamu sima'ihi ma'akasrotiha kanal awalu afdol. Ini lagi. Apabila bertentangan antara fadilah mendengarkan bacaan Quran dari imam yang jumlahnya jamaahnya sedikit dengan tidak mendengarkan bacaan itu namun jumlah jamaahnya banyak, mana yang paling bagus? Maka yang pertama mendengar bacaan Quran lebih afdol. Jadi ada jamaah masjid jumlahnya dimaklumkan yang jamaah sedikit, tapi imamnya kalau baca surat panjang-panjang, tarawihnya panjang sampai 1 juz ya. Tapi sing jamaah sedikit. Tapi kalau di masjid yang lain masih jamaahnya banyak. Tapi banyaknya kulhu sama kuliah. Yang baik mana? Yang baik yang banyak, yang panjang baca Qurannya, walaupun jamaah sedikit. Jamaah sedikit tapi lebih afdol, kanal awalu afdol. Jadi kalau ingin salat tarawih 30 juz satu malam sekali-sekali ke Temboro setiap Ramadan itu. Ya walaupun sehari saja habis itu pulang. Ben ngerasakno sembahyang sewengi khatam. Ben ora ceritane para sahabat kan gitu. Semalam Imam Syafi'i itu kalau bulan puasa itu khatam 2 kali. Malamnya sekali, siangnya sekali Imam Syafi'i itu. Ya kan orang sambung-sambung. Sini Temboro kan sambung-sambung. Ganti ke petang rakaat ganti wong kesel imamnya. Imam dah orang kesel orang apa-apa. Itu. Wa juzu limun farizin ayan fil iqtida'a bi imamin asna aslatihi. Munfarid ya, orang yang sholat sendirian diperbolehkan berniat bermakmum kepada imam di pertengahan sholatnya walaupun perbedaan jumlah rakaatnya banyak. Misalnya imam rakaat pertama sedangkan makmum sudah rakaat 2 atau 3. Jadi boleh ya, boleh makmum umpamanya gini ya, saya sedang sembahyang dapat rakaat terus datang Al Habib sembahyang ngono. Akhirnya aku makmum para Habib. Habib sembahyang rakaat pertama, aku rakaat kedua. Boleh itu. Wa ikhtalafat rakaatuhuma walaupun berbeda rakaat jumlah rakaatnya. Lakin tetapi yukrohu dimakruhkan galika demikian itu lahu baginya dunal makmum bukan makmum. Kharaja minal jamaah dunal makmum, kharaja jamaah bukan makmum yang keluar dari jamaah linahwi hadasi imamihi karena imamnya batal hadas. Fala yukrahu lahu adhul bi jamaatin, maka makmum tadi boleh masuk makmum kepada orang lain. Jadi gambarnya begini ya, boleh orang makmum itu pindah. Seperti tadi saya sedang sholat sendirian atau makmum atau pindah imam ya, imamnya karena luru nangal kan masuk barang sing siji ku macane Quran enak sing siji ku gak enak. Misalnya serokat makmum sing kene terus serokat itu makmum loro siji ne.
Ini namanya pindah. Itu aslinya boleh. Cuman dimakruhkan. Yukrohu dimakruhkan. Kecuali yang tidak makruh ya. Makmum yang keluar dari jamaah karena terpaksa apa? Lah imam ngentut kan akhirnya makmum kan ngajun, akhirnya makmum itu nempel dari wong lain. Karena orang sembahyang sebelah ya, aku makmum gue bayar oleh itu nggak makruh, terpaksa. Agar cara ke rada ya malah aku loh melakukan sih hati-hati melakukan sing hati-hati. Iya, artinya selangkah mandek mana apa. Asal aja kiblatnya dirubah, miring maju mundur, jangan sampai kiblat ada madhep kiblat aja sampai berubah. Melengos semuanya. Ini teori artinya jarang terjadi, tapi kan mungkin terjadi dan pernah saya ditanya ini lu tahu takon aku oleh enggak makmum pindah ya oleh itu nang 40 mungkin cuman makro kalau tidak ada sebab. Ini Habib aku makmum asalnya makmum kalau uang biasa barang Habib bayang makmum ada Habib pindah. Baizak tada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imam. Tuma infaragha awalan atama kamasbukin wa ila wandidhuruhu afdalu. Baizak tada dan apabila bermakmum pada pertengahan salat ya bil asna'i. Baizak tada apabila bermakmum bil asna'i di tengah salat lazimahu maka dia wajib muwafaqatul imam bersama dengan imam. Imam ruku, imam sujud, imam tahiyat itu melu. Walaupun jumlahnya imam itu ora podo akhirnya dapat pahala salam. Umma infarogo, kemudian ketika selesai jumlahnya sudah imamnya baru 3, saya sudah 4. Bagaimana nih? Infarogo awalan atama kamasbukin. Maka menyemulakan seperti masbuk. Wa illa apabila fantidoru afdolu maka menunggu imam afdolul utama. Jadi nggak nunggu sampai imamnya salam baru melu salam. Aja melu rakaat yang kelima, imamnya kan 4 rakaat. Awak dhewe wis 4 rakaat. Kalau tambah lagi jadi 5 rakaat. Tak boleh 5 rakaat. Jadi menang jagung. Mau terus setelah itu baru salam bareng salam kalau imamnya. Baizak tada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imam summa infaragha awalan atama kamasbukin wa ila fadhilu afdalu. Nah, wata juga dan boleh juga al mufaraqah misah bila uzrin tanpa ada uzur ma'al karohah tapi ini makruh mufaraqah ku makruh wong kari ngenteni ku ngontene fatafutu maka akan hilang wong sing mufaraqah mau apa fadilatul jamaati fadilahnya jamaah wal mufaraqah bi uzrin dan mufaraqah yang dengan uzur kamu rohisin seperti orang yang mendapat rukhsah tarka jamaatin meninggalkan jamaah watarkihi sunatun maksudatun dan meninggalkan orang yang dapat rukhsah itu sunatan meninggalkan pada sunnah
maksudatan yang dimaksud. Kata tasyahud awalin seperti tasyahud awal, wa kunutin dan kunut, wa suratin dan surat, wa tatwilihi dan memalpanjang, bil makmumi dan dengan makmum, pun makmum yang lemah, ausulun atau makmum yang punya kesibukan. La takutu fadilataha, maka tidak hilang fadilahnya jamaah. Jadi ini babnya bab mufaraqah ya. Orang jamaah itu karena biasanya harus salam bareng kalau makmum. Tapi kadang-kadang kalau ada uzur itu boleh mufaraqah. Maksudnya boleh itu apa? Tidak hilang ganjaran jamaah. Tapi kalau mufaraqah yang tidak ada uzur itu pahalanya jamaah hilang karena makruh. Padahal mufaraqah bila uzin ma'al karoha, ya. Kata aku itu fadilatul jamaah, maka hilang fadilah jamaah. Tapi kalau mufaraqah bi uzin, kalau mufaraqah itu ada uzur, kamu rohisin tarka jamaatin. Jadi orang yang uzur misalnya karena ada yang memperbolehkan meninggalkan jamaah, takut atau yang lagi makan menyakiti dia atau berhartanya dan sebagainya, atau imamnya meninggalkan sunnah yang dimaksud, misalnya meninggalkan tasyahud awal, kunut, atau meninggalkan surat, atau imam memanjangkan salatnya sedangkan makmum orang yang lemah tidak kuat lama atau sedang sibuk bekerja, maka tidak hilang fadilah jamaahnya. Jadi pokoknya kalau ada yang ada alasan untuk boleh memisahkan diri, contohnya ini ya, sholat makmum, barang terus mendung hujan, akhirnya terus mufaraqah salam dingin Melayu mentasi kubahan. Juga ada anak-anak tujuan yang tadi kumbahan mau atau keseng liwatnya keseng buat salam dingin terus mati kompor dan juga orang keseng. Juga anak atau anaknya nangis tipe sing apa sing amben gitu. Iki di siti terus salam terus mufaraqah. Kalau begitu enggak hilang fadilahnya. Pasti enggak hilang. Atau enggak mampu. Imamnya repot surat teman aku enggak kuat. Akhirnya mufaraqah. Selain Jumat loh ya, kalau Jumat kan wajib jamaah. Ini yang jamaah yang sunah-sunah itu. Jamaah yang artinya yang tidak sholat Jumat. Kalau jamaah sholat Jumat kan enggak boleh. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat boleh. Jamaah yang itu kan 1 rakaat, yang 1 rakaatnya boleh. Kalau hujan apa yang kok terus itu apa ngatasi paling hujan. Oleh serakaat dipetakan salam layu. Artinya sing wajib jamaah nang sholat Jumat itu serakaat itu wajib. Artinya andai kata ada orang sholat Jumat serakaat tok kalau makmum, kalau imam, engko nambahnya cuma serakaat tok, sebab sudah sah. Tapi kalau orang sholat Jumat mulai tahiyat akhir tok 4 itu nambah 4 rakaat, itu makanya saya katakan bahwa itu namanya ada hal yang memperbolehkan tidak berjamaah. Ada alasan yang murakhas tadi. Banyak tanda fil asna'i lazimul mutma'in faragu awalan atama awli isma'i. Wa qad tajibul mufaraqah ada wajib. Wa qad tajibu dan kadang-kadang wajib opal mufaraqah misah sego imam faraqah. Kan aradu mubtilun li sholati imamihi, seperti terjadi batal sholatnya imamnya itu
Waqad alimahu, dia mengerti. Ini makmumnya ngerti kok, imam batal iki. Mana kata suwek bolong katon kendul-kendul. Kan batal lu. Tapi imamnya orang ngerti ndek iku suwek katoke katon. Sing makmumnya kudu salam ae bukan barokah. Padahal fayal zamuhu niyatuha fauron, maka wajib dia niat segera mufarokoh, segera niat mufarokoh. Jadi orang yang tahu imamnya batal itu harus cepat misah. Saya pernah sholat di sana di rumah sakit sana loh, Salapi, rumah sakit Siaga. Aku makmum alhamdulillah. Lah imamnya itu dibulis wudunya ora sah. Kenapa ora sah? Iku nang sikile ku ono ngedek apa kayak bayang bangsane aspal ono. Permen karet. Pokoknya wudunya ora sah lah. Karena kayak plaster loh, plaster wong sakit kan soal tiba terus ditok kan kelihatan terus berwudu. Jadi aku terus mufarokoh sebar salam tak tuding iku nih imame aku pas nang burine. Ini kamu nih sholatnya itu wudunya enggak bener, dibuka tuh seret dibuang terus kok saya leno salapi nggak ngerti sholat tiga sah, tapi saya leno Wa'illa apabila tidak cepat parokoh batolat maka batal sholatnya. Akhirnya risikonya kena dirinya sendiri kalau kita tidak cepat misah batal. Wa'illam yutabi'hu ifakon kama fil maju. Yang demikian itu berdasarkan ittifaq ulama. Wa ilam yutabi'hu ittifaqan kama fil majmu', sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majmu'. Ini melaksanakan berjamaah itu mendapat 4 macam. 1, mendapatkan fadilah berjamaah. 2, mendapatkan salat Jumat. 3, mendapatkan fadilah mengikuti takbiratul ihram. Yang keempat, mendapatkan 1 rakaat. Iki ana keterangane teman. Tapi ana wakil tambah keterangan. Jadi itu ya. Jadi kalau kita tahu imamnya batal, kita harus mufarokoh segera misah. Anggere ora batal, tapi sunah mufarokoh. Contohnya imame ora kunut, yang kunut bawis ora sah, makmum yang kunut bae. Itu sunah mufarokoh. Ora gelem kunut imamnya. Waktu diraku jama'atun fi ghairi juma'atin. Ini Jumatul Mas. Waktu diraku dan mendapatkan atau menjumpai jama'atun salat jamaah fi ghairi juma'atin di dalam selain salat Jumat. Ai fadilatuha, yakni fadilahnya jamaah ilmu sholli bagi seorang yang sholat malam yusalim imamun, sebelum imamnya salam. Malam yusalim imamun, sebelum imamnya salam. Ayantik bimimin alaikum, yakni imamnya itu mengucapkan mim nang lafaz alaikum. Assalamualaikum kita selimati dalam salam pertama. Jadi kapan pahalane jamaah itu sampai imamnya mengucap assalamualaikum, mim terakhir assalamualaikum. Ba'ilam tak ya
ya wa ilam yaqud ma'ahu wa ilam yaqud ma'ahu walaupun tidak ikut duduk bersama imam. Di an salama umumnya seperti imamnya salam baca harumihi sesudah takbiratul ihramnya makmum. Imam tempat takbiratul ihram, makmum tempat takbiratul ihram, imamnya salam. Turun sampai jagung. Tapi bisa oleh pahalanya jamaah. Sebab mau wis takbiratul ihram. Di an salama baca harum. Li idroki ruknan karena makmum tadi menemui atau menangi satu rukun mau bersama imam. Jadi ketika takbiratul ihram imamnya masih tahiyat. Ketika Allahu Akbar baru salam. Jadi makmum satu rukun toh mau bersama imam. Payah sulu maka berhasil lahu bagi makmum jami'u sawabiha semua pahalanya. Jadi pahalanya jamaah petang rakaat itu ulih. Sing makmum terakhir itu masbuk Allahu Akbar salam mamen. Iku wis oleh jami'u sawabiha sekabehane ganjarane wong jamaah. Bahwa dia dan keutamaannya jamaah. Lakinna tetapinya duna fadluman adraka ulaha tapi ora podo kalau sing sembahyang petang rakaat makmum kabeh. Jadi malah ada hadis yang gini ada orang niat jamaah sampai masjid imamnya sudah salam terus akhirnya sholat dia sendirian itu saja sudah dapat pahala jamaah walaupun nggak bodoh jumlah apa. Juga ini juga makmum dapat satu rukun salam imamnya. Ini tetap dapat fadilahnya orang jamaah. Walaupun tidak sama persis. Ya namanya seperti gitu. Kayak wong mangan arem-arem. Apa arem-arem itu? Arem-arem itu lembuk di masak kayak daging ya sijin kalau makan daging loh makan lembuk kayak daging loh itu ngarep-ngarep mbok gak dari umbangnya lah arem-arem mau ngerem-rem orang pengen makan nangis orang termakan daging masaknya lembuk jadi orang yang berjamaah hanya takbiratul ihram kemudian imamnya salam itu sudah dapat pahalanya seperti yang 4 rakaat. Sekarang waman adraka juz'an min awaliha tsumma faraqa bi udhrin. Barang siapa dia mendapatkan sebagian min awalnya dari awalnya sholat rakaat pertama makmum cuma faroko kemudian faroko kenapa faroko uzur karena ada uzur contohnya tadi ya terus udan wah jemuran aku akhirnya terus dipetakan faroko salam melayu atas namanya dia ada alasan faroko. Ini juga dapat pahala sama. Titik mobil. Lama antara jutaan min awaliyat cuma faroko bi udhrin. Asal mufarrad tuna udzur ya ada alasan. Mogok. Apa nih pesan tak kasih kamu binadatin atau jamaah satu rakaat imam itu betul wudu lah kan dia akhirnya sholat dewian itu juga dapat pahala 4 rakaat fadilah jamaah dapat fadil imam bina hadasin hasolalahu fadil jamaah maka berhasil baginya keutamaan jamaah. Jadi fa'amal jum'atu adapun sholat Jumat fala tudroku maka tidak akan dianggap sholat Jumat illa birokaatin kecuali ikut 1 rakaat
kama yakti yang datang. Jadi salat Jumat khusus rakaat itu. Nah, iso mulai takbiratul ihram itu apa tahiyat itu enggak iso. Ini kama yakti seperti akan diterangkan nanti. Saya ulangi, jadi barang siapa mendapatkan sebagian salat imam dari awal sholatnya, lalu ia mengokoh karena udur, misalnya karena bacaan imamnya lambat atau karena hujan dari atau salat imamnya batal karena berhadas, maka ia mendapat pahala berjamaah. Adapun berjamaah sholat Jumat tidak mendapatkan berjamaah kecuali dengan mendapatkan imam bersama-sama dengan satu rakaat penuh. Bagaimana yang akan diterangkan belakang ini. Wa yusanu dan disunahkan di jam'in wa yusanu di jam'in haduru pada orang-orang sampai rombongan haduru yang datang ke jam'in wal imamu sedangkan imam qad faragha wis bubar salam. Faragha minar ruku'i akhiri. Sudah selesai rukuk dari rakaat akhir. Ayas biru rombongan tadi yang kedua nih ayas dulu supaya bersabar ila ayus salima sampai imam salam. Jadi tidak usah makmum karena kita rombongan banyak. Rombongan datang ke masjid, imamnya sudah rukuk rakaat terakhir. Maka lebih baik bersabar sampai salam imamnya. Tsumma yuharrimu malam yadhkur waktu. Kemudian tak perlu ikhram artinya jamaah sendiri rombongan kedua itu ada jamaah sendiri malam yadhikil waktu selagi waktunya tidak mepet keluar waktu. Itu jadi kalau orang satu sih langsung saja jam sholat makmum kalau sendirian. Tapi kalau datang ke masjid sak mobil, orang sak mobil imamnya wis ruku terakhir, ruku rakaat terakhir. Nah, ini yang sak mobil mau wis menang kok untuk imam salam. Imam salam kene komat dhewe. Sholat dewi, tapi jamaah sendiri. Nah, wakadha liman sabaqo bi ba'di sholati waraja jama'atan yudraku ma'ahum al-kullu lakin qala syekhuna inna mahalahu malam yakut binti dzurihim. Wakadha dan demikian pula sunnah liman sabaqo, maksudnya sudah bersabar dahulu untuk membentuk sholat jamaah yang baru. Liman sabaqo orang yang kedahuluan bibadi sholati dengan sebagian sholat. Baroja dan mengharapkan jamaah yudraku ma'hum kullu yang bisa menemui bersamanya jamaah itu semuanya, semua rukun. Jadi umumnya ikut mau kan kurang serakaat, kurang apa? Rakaatnya sudah terakhir, kurang rakaat sudah ruku yang terakhir. Sekarang ada orang datang ya kurang 3 rakaat, tapi rombongan lagi. Nah, kan berarti enggak ikut takbiratul ihram, takbiratul imam. Nah, ini boleh juga nunggu imam dari imam salam mungkin jamaah juga. Maksudnya apa? Sebab orang yang menangi takbiratul ihram bersama imam itu pahalanya besar sekali. Lakin tetapi qala syekhuna inna mahallahu tempatnya Abdul tadi malam yakut binti dzurihim fadilatu awal waktu. Jadi boleh menunggu sampai imam salam tadi
kalau diperkirakan nanti tidak kehabisan waktu utama, yaitu kan sholat kan kudu di awal waktu. Kalau menteni mami sholat suwi maca sholat itu ya lebih baik gabung saja, tidak persertaan malam yakut binti Dorim fadilatul awal. Jadi memang ada fadilah awal waktu, fadilah awal, ada fadilah takbiratul ikhram bersama imam. Ini dua nih. Yang paling baik itu ya takbiratul ikhram bareng imam dan imamnya awal waktu. Waktu ikhtiar waktu ikhtiar itu mepet karo metu. Waktu ikhtiar sawaun fi dzalika raja'u, sawaun baik fi dzalika raja'u mengharapkan. Wal yakin dunia yakin. Fa'afla ba'duhum bi'annahu law qasudaha falam yutika kutiba ajuha li hadisin fihi, karena ada hadis. Jadi orang sing ngarepaken dene aku pengen ya menangi imam takbiratul ikhram, menangi awal waktu. Tapi ada nggak bisa, tapi wis niat nemen ya bisa oleh alane soleh dalam tiga kutiba ajuha li hadisin fihi, karena ada hadis yang menyatakan tersebut. Ini hadisnya ini. Sabda Nabi, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, ba'asana wudu'ahu, dan wudunya yang baik, tumaroha, kemudian dia berangkat ke masjid, bahwa jadan nasa, kemudian menemui orang-orang, qonsolu, sudah selesai bubar sholatnya. Loh, sampai nang masjid, imamnya wiridan, padahal niatnya pan jamaah berangkat sing aku atau Allah azza wa jalla misla aziman sholat, maka Allah akan memberikan kepadanya pahalanya orang yang sholat berjamaah tadi, wa hadaruha, dan hadir pada jamaah tadi, la yang khusus dzalika min ajrim syai'an, tidak dikurangi pahalanya. Pokoknya terus itu berangkat bae masjid. Kok jadi dah mula tinggalan. Berangkat bae. Kadang-kadang juga ketinggalan. Oh, salam ya. Ya ora apa, bisa oleh ganjaran kaya wong simpu bareng mau. Oh, ulama itu hadis Kanjeng Nabi sampai ngono ceritane iki. Jadi saking nemene Kanjeng Nabi merintah jamaah, wis ganjaran ini senajan kon tekan masjid jebule kok salam, ganjarane padha bae. Mansala wa hadura la yang khusus zalika min ajrihim, tidak dikurangi sama sekali. Pas persis padha bae. Mulai timbangane takrane padha bae. Sudah. Jadi itu semakin meyakinkan, semakin menambah semangat kita agar kita betul-betul menjaga sholat jamaah. Waktu droku fadilatu taharumin, waktu droku dan mendapatkan fadilat takbiratul ikhram, waktu droku dan mendapatkan fadilatu taharumin, fadilahnya takbiratul ikhram, ma imamin beserta imam. Bagaimana bihudurihi, dengan hadirnya makmum, ataharuma, ketika imam takbiratul ikhram, wastighulun bihi akbataharumi imamihi min ghairi tarokhin, wastighul bihi, dan kemudian langsung mengerjakan takbiratul ikhram sesudah takbiratul imam min ghairi tarokhin, dengan tidak lambat-lambatkan. Jadi yang dimaksud menemukan takbiratul ikhram itu gimana? Maksudnya? Maksudnya kamu ketika imam akan takbir, kamu sudah di belakangnya. Begitu imam takbir Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Makmumnya itu namanya. Tapi nek sih wani itu macam-macam, sampai imamnya baca Fatihah prakat terus
takbir dengan nggak dapat kan. Wasi gholin bihi akbat tahrumi imami min ghairi tarakhin, orang lambat-lambat. Fa ilam yahdurhu tidak hadir ketika imam takbir. Apabila makmum itu tidak hadir ketika imam takbir, fa ilam yahdurhu, apabila imam makmum tadi tidak hadir ketika makmum takbir, atau taroho, atau melambat-lambat, atau terlambatlah, terlambat tampil, fatathu, maka hilanglah fatat pot, sudah kehabisan waktu. Apa fadilatuhu, fadilahnya takbiratul ihram setelah imam. Jadi kalau ketika imam takbiratul ihram kalau kita belum berdiri di belakangnya atau dilambat-lambat takbiratul ihramnya yang sini, maka fatathu fadilatuhu, maka habis fadilahnya takbiratul ihram. Loh, jadi memang ada hadisnya itu. Ada hadisnya orang yang begini sore orang sore. Fatatu fadilatu, na'am. Ya, enam ya. Na'am, betul demikian. Yutafaru lahu, dimaafkan bagi makmum, waswasatun khafifah, waswas yang sedikit. Kan pengen bareng takbiratul ihram karo imam, sebelum bang was-was, usoli. Tapi agar orang suwi-suwi ya isi dimaafkan makmum, dia karena penyakit was-was. Was-was kan penyakit itu. Sudah. Wa idraku taharumil imami fadilatun mustaqilatun ma'murun biha. Menemukan atau menjumpai takbiratul ihram itu ada fadilah tersendiri, makmurun yang diperintahkan oleh Rasulullah biha, dengan idraku taharumil imam tadi. Likonihi, karena ada likonihi sofatus sholati, likonihi karena adanya takbiratul ihram pertama itu, sofatus sholati merupakan inti sholat. Wali anna mulazamahu arba'ina yauman, dan karena orang yang bisa menemukan takbiratul ihram bersama 40 hari, yuktabu, akan ditulis lahu baginya, baro'atun minan nari, bebas dari api neraka, baro'atun minan nifaki, dan bebas dari sifat munafik. Kama fil hadis, seperti di dalam hadis. Ini hadisnya ini. Enggak ono. Hadisnya aku ini selalu sampaikan apa? Aku siapa? Man sholla lillahi arba'ina yauman yudriku takbiratal imami kutibat lahu baro'atun minan nari wa baro'atun minan nifaq. Aku pasti ya siapa hadisnya. Jadi orang yang bisa jamaah 40 hari, tapi 40 hari mau lillahi ta'ala, nomor 1, nomor lorone itu ketemu takbiratul ihram bersama makmum, maka akan ditulis 2 kebebasan, 1 bebas dari api neraka dan 2 bebas dari sifat munafik. Maka baiknya orang laki-laki kalau belum jamaah 40 hari, cuma dingin, cuma mati. Harus 40 hari bisa jamaah. Kalau makmumnya, kalau imamnya 40 hari ya mati, nggak apa-apa lah. Faqila, dan diucapkan, ya sulu fadilatul taharumi bi idraki batil qiyami. Tapi ada pendapat yang enteng ini.
Wakilah dan diucapkan yahsulu berhasil fadilatul taharumi, fadilahnya takbiratul ihram bersama imam tadi biidraki badil qiyami dengan menjumpai sebagian berdiri lokatnya berdiri imam loh. Imam belum rukuk loh. Imamnya pokoknya umumnya belum rukuk, kita masih gabung, itu masih dianggap menjumpai takbiratul ihram. Ini yang enak ini. Enggak takut. Kenapa? Kalau ada benda kesusu, kita tetap santai aja. Wayun dabu dan disunahkan talkul isra'i meninggalkan kesusu. Wa in khofa fauta taharumi, walaupun khawatir nanti bisa kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Timbang kesusu lebih baik ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Tapi kan nanti asal bareng ngajib imami maca surat itu, maca surat tabarok kan iso bisa masuk. In khofa fauta taharumi. Wa kadzal jamaah, bukan pula sholat jamaah al-ashahi menurut pendapat yang lebih sahih illa fil jum'ah, kecuali ketika sholat wajibun maka wajib tokotuhu. Kalau sholat Jumat itu wajib tokotuhu. Jadi harus hati-hati ya, tidak mendapatkan takbiratul ihram. In roja idrakat taharumi, kalau mengharapkan bertemu takbiratul ihram qabla salam imami, sebelum salamnya imam. Jadi kalau sholat Jumat itu lain. Nah, sholat Jumat itu dapat 1 rakaat saja sudah bagus. Kalau sholat yang biasa itu loh, kalau sudah imamnya rukuk, sudah ketinggalan sholat takbiratul ihram al imam. Tapi kalau sholat Jumat itu sampai akhir, sampai tahiyat akhir loh. Masih dianggap karena Jumat itu memang yang penting jamaahnya. Wa idza uqimati sholatu, kalau diqomati apa sholat para taktuha tas'auna, pada taktuha maka kamu jangan tergesa-gesa, tas'auna dalam mendatanginya. Pada taktuha kamu jangan mendatangi tas'auna dengan tergesa-gesa. Waktuha tamsuna, maka berdatangilah jamaah tadi dengan berjalan. Waalaikum bisakinah, dan kamu harus sakinah ya santai lah, tak usah kesusu. Wal biqor, jadi sakinah, berjalan dengan tenang, dan wikor sopan, tak pendirikan. Kama adraktum fasollu, maka yang kamu temukan dengan makmum ya sholatlah. Kama fatakum fatimu, kalau kurang 1 rakaat atau 2 rakaat tambahkan lagi. Itu ada hadis yang memerintah begitu agar kita tidak melayu-melayu, menggos takbir ya malah gak iso khusyuk. Iya. Tapi aku mau makanya sing apik ku yo takbir ngajian bisa masjid loh, aku paling bagus. Enggak melayu. Andai kata tidak bisa. Lagi. Bayu sanu kan li imamin faridin, bagi imam dan orang yang sholat sendirian, inti dakhili mahali sholati. Inti dakhili mahali sholati. Masuk, orang yang masuk ke tempat sholat dengan bermaksud makmum.
Intizaru dakhili mahali salati muridan karena banyak kehendak kita untuk jamaah bihi dengannya. Ruku di dalam ruku wa tasyahudil akhir dan tasyahud akhir. Lillahi ta'ala dan Allah Ta'ala. Bila tatilin tanpa memperpanjang wa tamyizin di antara dakhilani dan bisa membedakan di antara dua orang yang masuk walau linahwi ilmin walaupun karena ilmunya. Jadi begini, mama jadi imam terus ono suara sepeda motor rupane sing teko kae ape makmum kae. Lagu waktu rokok itu sing suwe ngenteni mau mlebu. Bukan mau sepeda motor kayak sepeda motor anu kayak Pak Kiai, ya Pak Kiai jangan kayak ketinggalan kayak Pak Kiai. Jadi ketinggalan inteni ya kalau rokok tapi hanya lebih tahu diperintah kalau malaikat Jibril itu ceritanya Sayyidina Ali menyelamatkan orang nyabrang jalan loh, wong pijak, anu jadi akhirnya sholatnya jamaah terlambat Sayyidina Ali. Lalu kan lagi waktu apa ruku jadi dicekali kalau mereka ruku dari Sayyidina Ali sampai Sayyidina Ali masjid takbir ruku baru hanya habis ruku apa tidak. Itu maksudnya gitu. Jadi memang kadang-kadang perlu menunggu lah. Orang yang tiap hari jamaah kok ketinggalan boleh enggak tekan sih kok kok kalau kerasa ya ditunggu nih loh. Tapi mau tempatnya menunggu itu di mana? Di ruku. Fir ruku wa tasyahudil akhir dan tahiyat akhir. Jadi jangan di tempat yang lain, di tempat ruku. Kalau sebab apa? Sebab kalau di tempat ruku itu orang yang makmum itu dapat satu rakaat. Tapi kalau yang lain-lainnya kan mesti ketinggalan satu rakaat atau mesti tempat sujud. Sujud sesuai ya pasal ketinggalan satu rakaat ya. Ini ruku. Terus Sayyidina Ali masuk terus takbir terus ruku. Hanya Sayyidina Ali enggak ketinggalan satu rakaat. Jadi ruku kata tasyahud apa? Tasyahud itu kan ben wong melu jamaah. Atau salam isi. Tahiyat sing duwe bareng wong pada takbir gabung terus salam. Iku anu nih pedomane nang tempat nunggu makmum sing ketinggalan iku nang ruku karo nang tahiyat lahir. Terus wakadha fi sajdati tsaniyah dan demikian pula di dalam sujud yang kedua liyal haqqo muafiqun supaya bisa bertemu muafiqun orang yang muafiq makmum muafiq yang tertinggal yang menyusul takholafa yang tertinggal li itmami fatihatin karena menyempurnakan fatihah la khorijin al mahaliha bukan orang yang di luar dari tempatnya fatihah. Jadi gini makmum muafiq ini ono wong maca fatihah pelan men sampai imame wis sujud lho isi fatihah di mari-mari. Nah, artinya terlambatnya sampai isi ruku, mari wis dijal, sujud maning. Lagi imamnya nek ana sing makmum sing koyo ngono iku oleh nunggu nang sajdatus tsaniyah. Sujud yang kedua. Aja sujud ngadeg. Kalau langsung ngadeg ku batal iki makmume karena makmum itu ora kakean bisa karo imam. Angger imam itu makmum sing kaya kowe aduh ora katon karo imame.
Oh ya orang anu orang wajib makmume imame ngurusi orang katon. Iku nek katon nang pinggire ngene. Wong biasa lemas, lemar macane pelan kan katon. Wong sing biasa jamaah lho wis apal. Ki mesti macane baca suwi lho. Makanya dari imam itu kudu nganggo anu wajib imam. Imam itu baru maca Fatihah itu kudu menang ora maca surat. Kayak sing nang ngarep lho. Menang gara-gara makmum selesai Fatihah baru kita maca surat. Anggere berfatihah terus surat kan akeh imam sing ketinggalan. Ini lah bisa ngarep bisa ono terang. Lagi ana makmum sing apa sih mau muafik makmum la kharja'an mahalla wa insa masjidu dan apabila masjidnya kecil wala dakhilin dan tidak orang yang masuk ya tadul fat'a yang membiasakan lambat fatakhirul ikhram dan mengakhirkan ikhram ila ruku'i kepada ruku wal yusanu atau zajron lahu sunadu ya yusanu ya silakan atau tidak usah nunggu lagi ya. Biasa saja zajron lahu karena sebagai hukuman kepada orang itu orang wataknya orangnya masih karinan kari terus takbiratul ihram kan jadi kena rukuk mesti Fatihah terlambat. Kalau orang seperti itu tidak usah direken orang yang yang betul dibantu lah. Kalau ini kan harus dihukum ya. Sejeron lalu mesti dihukum ditinggal lagi. Sudah dan saja jam 22:11. Doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Amin. Waduh tahiruna biha. Amin. Balighuna bi asriyat min jami'il khairati fil Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil ilmi. Hada badan qabla al-maut wa rahatan al-maut. Wa najatan min an-nar wal tab. Fa inna nastaghfiruka wa nasta'udzibuka adyanana wa abdana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwana wa kulla shay'in hadana Allahumma innahu bikana fa'amanka min syarri kulli syaitanir marid wa jabbarin alladhi azqal wa min syarri kulli syaitanir Allahumma inna nas'aluka salamah wa taqwa istiqamah wa idza min mujizat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad الأمن وارزقنا متابعة ظهر المبدان على بالأمين على الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.